Oke, sekarang kita masuk ke pemilihan dalam JavaScript. Nah, pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan dalam JavaScript. Blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if bentuk umum penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Nah, if kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan dalam JavaScript. Ekspresi juga dapat berupa bilangan string maupun nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe boolean bilangan, selain i akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string song akan dikonversi ke false. Jika aksi yang dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita pernah menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kerawal seperti contoh di layar. Ya. Kita tetap dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kerawal, meskipun pasti hanya berjumlah satu. Nah, berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if. Kita akan membuka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita ketikkan di sini nama, kita ketik if tick s, enter. Kemudian kita mulai masukkan kodenya. Kita ketik script var deadline. 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 Kan ini if
Oke, kemudian kita Ctrl S, kita buka terminal baru di sini. Kita tekan if dot CS. Ini kita masukkan nilainya, nilai A itu kita masukkan nilai A itu 1 4. Oke. Program akan memberikan hasil seperti di layar karena nilai B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Nah, jika nilai dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian ada proses exit. Nah, di bagian ini adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program. Kasus di atas sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan if else, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Nah, bentuk umum penggunaan if dapat dilihat di if dalam kurung kondisi aksi pada bentuk layar. Aksi 1 hanya dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Teman-teman juga dapat menuliskan kode pemilihan di layar dalam satu baris seperti berikut. Nah, jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti berikut ya. Kita akan membuat kode baru lagi di sini. Kita ubah saja. Ini dia. Oke. Kita hapus dari sini. Kita ketik sih. Apa B ya? C dulu. C dan apa B itu kok ya. Buka kurung kasih yes. Nah, ini ya. Bentuk pemilihan if else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh, untuk melakukan pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if else. Dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan: bilangan tersebut genap atau bilangan tersebut adalah ganjil. Kita praktekannya. Oke, sekarang kita membuat scriptnya ya. Kita membuat if 2 titik
Nah, di sini kita ketikkan scriptnya. Kita ketikkan di scriptnya. Dan itu mah spot if Oke, selanjutnya kita langsung saja Ctrl S nya, kemudian kita ke terminal. Nah, di sini teman-teman, nah di sini masukkan bilangan bulatnya, kemudian tekan lagi bilangan 2 bulat 2, akan muncul bilangan genap. Nah, untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If dalam kurung kondisi 1 buka kurung kurawat aksi 1 tutup kurung kurawat, else if kondisi 2 dalam kurung aksi A, dan seterusnya akan alternatif. Nah, cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, pemrograman akan memeriksa kondisi 2. Jika 2 bernilai true, maka aksi-aksi dilakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikut sampai ditemukan kondisi benar. Jika sebuah kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else. Berikut ini ada contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi ya. Kita membuat file barunya. Kita if 3 yes. Kita cancel dulu ini. Kemudian kita ketikkan script.
Oke, sekarang kita langsung saja sini kita Ctrl S. Kemudian teman-teman buka terminal lagi. Nah, kita masukkan bilangan bulatnya 1. Kemudian ini kita masuk 0. Lalu di sini masukkan bilangan bulat lagi, kita masukkan. Oke. Nah, contoh lain dari pengguna TV yang melibatkan banyak kondisi dapat dilihat pada berikut. Kita di sini kita buat levelnya saja. Bukan if 4. If 4 ya. Titik CS. Kita cancel dulu yang ini. Kita ketikkan scriptnya. Kemudian var dot titik quest ya, reset turun lagi, masukkan nomor, enter. Oke, kemudian kita Ctrl S. Ini terminal. Kemudian kita masukkan kodenya. Kemudian di sini kita taruh. Kemudian di sini kita 13. Oke, jadi begini ya. Kemudian kita masuk ke perintah switch. Selain menggunakan huruf if, blok pendirian juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut. Ya, switch dalam kurung ekspresi dalam kurung kurawal cas nilai 1 aksi 1, cas nilai 2 aksi 2, break. Terusnya default
aksi alternatif. Cara kerja printer switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi-aksi akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai-nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Nah, berikut ini contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan printer switch. Kita buka dulu code-nya. Kita masuk dulu F5 ya. Di CS. Kemudian kita ketikkan kodenya. Jadi kita tekan F5 ya. Taruh F5 saja. Masukkan bulan, jadi di sini saya masukkan bulan 3. Oke. Lalu bulan ketiga adalah Maret. Nah, di dalam printer switch, satu aksi yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai, seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut ini. Kita edit kembali ya. Kita edit saja. Kita tambahkan dua TCS. Jadi di sini kita ketikkan kodenya lagi.
Oke, ini Ctrl S. Jalan terminal. Sebulan. Jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Kita menuliskannya. Di sini kita edit lagi. Ya. Oke, perhatikan script di layar. Jika nomor bulan sama dengan 1 atau 3, 1, maka akan tercipta triwulan 1. Kemudian jika nomor bulannya 4, 5, 6, maka akan tercipta triwulan 2. Kemudian jika nomor bulannya 7, 8, 9, maka akan tercipta triwulan 3. Kemudian di sini jika nomor bulannya 10, 11, 12, maka akan tercipta triwulan 4. Dan jika tidak, maka tidak ada bulan ke. Jadi dia tidak akan tercetak nama bulan. Oke, langsung saja coba kita jalankan. Kita Ctrl S. Nah, misalnya masukkan, maka akan muncul triwulan 3. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke perintah break. Kita masuk ke perintah break ya. Nah, dalam blok pemilihan yang dibuat menggunakan berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus berjalan sampai
nilai pilihan terakhir atau bagian default. Nah, mari kita modifikasi script berikut. Ya, kita akan membuat scriptnya, kita modifikasi script. Oke, kita hapus. Kita akan modifikasi, kemudian var res terminal, masukkan sesuai dan bilangan bulat. Kita masukkan bilangan bulatnya 1. Maka akan muncul sebagai berikut, ya. Munculnya seperti ini. Nah, pada saat kita memasukkan nilai 1, seharusnya yang dilaksanakan oleh program hanya aksi 1. Namun karena aksi tersebut tidak diikuti oleh perintah break, maka program akan melaksanakan aksi 2 karena selisih 2 juga tidak disertai perintah break. Maka program akan kembali melaksanakan aksi ketiga dan seterusnya. Berbeda dengan si perintah switch di dalam JavaScript mampu membandingkan nilai yang bertipe bilangan real. Nah, dalam bahasa C, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter. Untuk membuktikannya, Anda dapat menjalankan kode berikut ini. Kita coba tambahkan break di bagian belakangnya. Di bagian sini. Tambahkan break ya. Break. Aksi. Kemudian kita coba jalankan ya. Kita kompres dulu. Terlebih langsung saja kita ya. Ada error di sini. Jadi kita lihat, oh ya di sini ya. Sini kita lupa tambahkan slash. Kemudian kita Ctrl S. Kita langsung masukkan ke pusat. Dua yang ini dia munculnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai yang dimasukkan di luar rentang. Nah, di sini parse kita ganti ke parse float
karena merupakan bilangan real ya. Kita ganti di sini. Kita ganti di sini, kita ganti ini, kita kasih bilangan real. Jadi kita Ctrl S. Nah, sekarang kita ganti ya, kita coba ganti. Ini kita taruh break. Kita ganti, kita modif lagi gitu. Nah, coba kita jalankan lagi ya, kita Ctrl S. Kita masuk terminal. Kan munculnya 1 ya. Kita masukkan lagi ke ujung 2. Munculnya 2 juga. Oke, nilai yang dimasukkan di luar. Sini kita masukkan nilai lagi ya. Dan nilainya 5,6. Hasilnya seperti ini. Nah, nilai yang dimasukkan di luar rentang. Nah, di sini first kita ganti ke parse float karena merupakan bilangan real. Ini sudah saya ganti di sini. Auxiliary. Oh sorry, ini bilangan real ya. Kemudian di sini saya ganti kembali, kita lihat bilangan bulat dulu. Ctrl S dulu. Kita ganti 5,6 ya. Kita ganti 5,6. Kemudian kita ganti lagi ke bilangan real. Ctrl S. Masukkan bilangan realnya, hasilnya sama. Nah, sekarang kita coba tanda titik selain bilangan real, nilainya dibandingkan juga dapat merupakan string seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut ini. Nah, mari kita modif ya. Langsung kita dulu.
kita ketikkan var deadline. Masukkan nama hari. Oke, sekarang kita jalankan ke Ctrl S dulu. Oke, coba terminal. Kan dari Selasa. Munculnya hari ketiga. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih.